وقل رب زدني علما. Teman yang masih bunglon di Jokam ini. Tadi malam pembacaan notulen disinggung riwayat hadis ini. Itu riwayat dari Abdurrahman bin Jubair. Bunyinya annahu qala li julasaihi yauman. Suatu hari Abdurrahman berkata kepada teman-teman duduknya, "Kaifa antum idza kharaja fikum da'iyan?" Bagaimana kalian ketika ada dua dai yang datang kepada kalian? Da'in yad'u ila kitabillah. Dai yang satu mengajak kepada kitabullah. Wa da'in yad'u ila sultanillah. Dan satu dai mengajak kepada sultanullah, artinya sultan, penguasa. Ayyuhum tujibun? Dai yang mana yang kalian ikuti? Qalu nujibu ad-da'i ila kitabillah. Mereka menjawab, tentu kami mengikuti dai yang mengajak kepada kitabillah. Faqala idzan tahliku wa tadillu. Abdurrahman bin Jubair mengatakan, kalau begitu kalian akan rusak dan sesat. Bal ajibul ladzi da'akum ila sultanillah. Nah, sebaliknya ikutilah dai yang mengajakmu kepada sultan. Fa inna Allah la yufarriqu baina sultanihi wa baina kitabihi. Karena Allah tidak pernah memisahkan antara sultan dan Al-Qur'an. Ini gimana? Yang pertama, harus dipastikan dulu riwayat ini sahih atau tidak. Harus diteliti dulu riwayatnya sahih atau tidak. Kalau riwayatnya nggak sahih, kita nggak perlu bahas. Karena apa? Karena tidak sahih. Yang kedua, seandainya riwayat ini sahih, kita dengar tadi itu ucapannya siapa? Abdurrahman bin Jubair, seorang tabi'in. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ucapan seorang tabi'in bisa dijadikan sebagai hujah? Tidak. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Adanya ikhtilaf di kalangan ulama adalah apakah ucapan seorang sahabat itu bisa dijadikan hujah. Gitu ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ucapan sahabat nggak bisa dijadikan hujah. Sebagian ulama mengatakan ucapan sahabat bisa dijadikan hujah. Jadi ucapan sahabat saja ada perbedaan apakah bisa dijadikan hujah atau tidak. Apalagi ucapan tabi'in. Jadi ucapan seorang tabi'in bukanlah hujjah. Apalagi bila pengertiannya bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Nah, jadi secara asal ucapannya tabi'in bukan hujjah. Nah, apalagi kalau sampai pengertiannya atau maknanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena misalnya juga biasanya kalau yang seperti ini, arahnya bagaimana? Arahnya adalah ketika ada perselisihan antara ulama dengan umara, maka dahulukan ikut umara. Ini yang apa namanya? Nggak benar ini, gitu ya, nggak benar. Kemudian di dalam Al-Quran dan Sunnah, apa perintahnya? Mana yang paling kita dahulukan? Al-Quran dan Sunnah atau penguasa? Al-Quran dan Sunnah. Ya enggak? Ya. Kemudian ketika terjadi kemuskilan atau ketidakjelasan atau ketidakmengertian terhadap suatu hukum atau suatu masalah, di dalam Al-Quran kita diperintah untuk bertanya kepada siapa? Kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan kepada para ulama. Kenapa? Nah, karena Al-Quran dan Sunnah itu ibarat obat-obatan, sedangkan dokternya adalah para ulama. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi apa? Harus digarisbawahi terutama ini. Yang dimaksud dalam riwayat tersebut apa? Sultanullah.
sultan. Sultan itu siapa? Penguasa. Penguasa itu apa? Pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Itu namanya apa? Sultan. Namanya sultan atau imam. Ya. Bukan imam atau sultan gadungan seperti imamnya Jukam. Gitu ya. Nah, jadi walaupun hadis atau riwayat ini sahih, terus pengertiannya seperti zahirnya misalnya kalau kita harus lebih mengutamakan orang-orang yang mengajak untuk loyal kepada penguasa daripada kepada Al-Quran dan Sunnah misalnya, nah artinya seperti itu misalnya, maka yang dimaksud itu adalah penguasa. Penguasa itu siapa? Nah, penguasa, pemimpin kaum muslimin itu siapa? Gimana? Imam Ahmad mengatakan gimana? Siapa yang dimaksud dengan imam? Adalah orang yang ketika kaum muslimin ditanya siapa pemimpinmu, dia mengatakan itu dia. Itu namanya imam. Itu namanya sultan. Paham? Nah, jadi bukan imam gadungan, sultan gadungan seperti sultannya juga. Ya, beda ya.